Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk dua bank pembangunan daerah yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Saya mulai dulu dengan BJBR ya. Jadi analisa saham mingguan untuk minggu 29 Maret 2021 sampai dengan 1 April 2021. Jadi saya menggunakan Fibonacci extension di sini mulai dari titik awal di sekitar Maret, kemudian swing high-nya di sini di sekitar Agustus ya. Kemudian ketika di hari trace di sekitar awal Oktober ya. Dan kalau kita tarik extensionnya di sini kita lihat posisi terakhir dia masih cenderung sideways ya. Sideways-nya di sekitar area Fibonacci extension 127,2%. Dan kalau kita lihat di sini dia penutupannya minggu lalu dia ditutup masih di bawahnya minggu sebelumnya ya. High-nya juga lower, low-nya juga lower ya. Cuma dia cenderung masih sekitar daerah extension level 127,2% ya. Jadi cenderung sideways ya. Biasanya ini karena dia cenderung wait and see menunggu hasil rapat umum pemegang saham untuk pembagian dividen ya. Karena dividennya saham BJBR ini lumayan tinggi ya. Yield-nya kalau nggak salah sekitar 5% ya. Dan kalau dia masih tetap sama dividen payout ratio-nya maka kurang lebih sekitar 90 rupiahan ya per sahamnya dia baginya. Kemudian kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya ya, kalau tidak ingin dapat dividennya ya pasang aja stop loss-nya di sekitar 1510 paling dekat ya, atau maksimum di 1450 ya. Kalau dia turun di bawahnya 1450 maka dia akan menguji yang level sebelumnya ini ya, Fibonacci extension 100%-nya ini ketika dia support sebelumnya ini ya, ketika dia berhasil breakout ke atasnya ya kurang lebih sekitar 1400 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya mulai dari 1500 lah ya. 1510 kan dia kasih toleransi sampai 1500. Kemudian kalau dia turun lagi di bawah 1550 jual dulu ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy menurut saya sih tunggu ya, minim kalau dia sudah berhasil lagi naik ke atasnya ini ya 1565. Jadi kalau dia minggu ini dia sudah berhasil naik ke atas 1565 boleh buy ya. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini apa swing high-nya tanggal 16 Maret ya 1615 maka boleh tambah lagi atau buy up. Target berikutnya kurang lebih di sekitar area 1700-an ya. Kita lihat di sini ada swing high 1700. Kalau menurut saya dia masih ada peluang ya sampai pembagian dividen naik ke kurang lebih sekitar area Fibonacci extension 161,8% yaitu kurang lebih di 1750 sampai dengan 1780 lah. Kurang lebih masih ada peluang naik ke sana. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1780 maka dia akan berusaha untuk breakout ke atas high-nya 1855 ya. Jadi dia akan berusaha breakout ke atas 1855. Itu untuk BJBR. Jadi yang belum punya menurut saya lebih baik tunggu ya kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 1565 barusan buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya 1615 boleh tambah lagi buy up ya. Kalau mau tambah lagi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1660 ya. Jadi sampai pembagian dividen sampai kumdate nanti ya, kumdate dividen. Jadi setelah rapat umum pemegang saham dia akan memberitahukan jumlah dividennya, maka saya rasa sih mungkin level 1700 sampai 1780 masih bisa tercapai ya untuk BJBR. Kemudian untuk BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur ya, kita lihat di sini dividen paymentnya juga lumayan ya, payout rasionya dan dividen yieldnya ya. Dividen yieldnya ya kurang lebih 5%-an ya, sekitar 40 sampai 45 ya. Kalau saya tarik garis extensionnya di sini kita lihat untuk weekly-nya dia lower low, lower high dan lower close ya. Jadi sebelumnya sebenarnya dia masih kalau kita lihat di sini dia masih menguji level extensionnya 100% ya. Ketika dia berhasil breakout ke atasnya, dia menguji apakah dia masih bertahan di atasnya ini ya. Kurang lebih di sekitar area kalau kita lihat di sini 770-an ya. Jadi yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di kalau di sini kita lihat pasang di 770 aja dan di 725. Jadi kalau dia turun di bawahnya 770 dan
725 jual dulu semuanya, karena dia akan menguji lagi level yang di bawahnya ini ya, kurang lebih 61,8%, kurang lebih di area 660-an. Tapi kalau sentimen akan pembagian dividen apalagi mau RUPS ya, saya rasa sih kalau mau buy ya, nah, kalau mau buy boleh saja, tapi tunggu kalau dia sudah berhasil naik, minim kalau sudah berhasil naik ke atas 845 ya. Di sini kita lihat 845 low-nya sebelumnya, sini hanya 825 atau 825 lah. Maaf, di sini low-nya 805 ya. Jadi tunggu aja kalau di atasnya 825 lah. Di atasnya high-nya yang tanggal 25 Maret. Jadi kalau di atasnya 825 boleh buy, target terdekat di sekitar 845 ya. Jadi target price terdekat bukan berarti jual, enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 845, boleh tambah lagi, maka dia akan menguji level 880. Kalau dia naik lagi ke atas 885, kalau kita lihat di high-nya di sini tanggal 16 Maret, maka dia akan menguji level di sini kita lihat yang higher di sini ya, sekitar 970 ya. Jadi 970-an di sini kita lihat ada high 2 hari high-nya sama ya. Jadi dia akan menguji level itu. Kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 885 ya. Jadi belinya mulai kalau dia sudah berhasil naik ke atas 825 barusan buy ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 845 boleh tambah lagi ya, buy up atau average up ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 885 boleh tambah sedikit lagi ya. Ada peluang dia untuk mencapai target minim ya, kalau di extension level 161,8 di sekitar 930 ya. Mudah-mudahan dia bisa sampai high yang sebelumnya lagi yang 970 ya. Jadi saya coba sejajarkan ya antara BJBR dan BJTM ya. Jadi saya coba window tal vertically, sebentar, window tal vertically. Nah ini yang sebelah kiri ini ya, ini BJTM, ini yang BJBR ya. Jadi kalau kita lihat dia dari weekly-nya dulu ya. Ini weekly-nya. Yang BJBR dia cenderung sideways kurang lebih di area ekstensi Fibonacci extension 127,2%. Ini yang BJTM dia masih di bawahnya Fibonacci extension 127,2% ya. Jadi masih berjuang untuk testing area 100% ya. Kurang lebih 770-an kurang ketika dia breakout sebelumnya ya. Kalau dilihat dari grafik hariannya side by side ya, kiri dan kanan, kita lihat di sini minggu ini BJBR akan berusaha untuk breakout di atasnya ini ya, 1565 barusan buy ya untuk pembangunan daerah Jawa Barat. Kemudian untuk yang Jawa Timur dia akan berusaha untuk naik ke atasnya 825 ya, atau bahkan untuk breakout ke atasnya 127,2%. Jadi menurut saya sih masih potensial ya dua bank ini ya, karena mungkin sentimen dengan pembagian dividennya yang cukup tinggi ya, dividen yieldnya ya. Tapi tetap waspada juga, pasang trailing stop dan stop loss ya kalau sudah buy ya. Jadi jangan sampai kita terlalu serakah mengharapkan dividennya kemudian belinya sebanyak-banyaknya ya. Kemudian kalau kita lihat dari pembelian asing, sepertinya asing sudah mulai pada jualan BJTM ya. Kalau si BJBR ini pembeliannya asingnya dia masih cukup tinggi lah di sini ya. Masih cukup tinggi di sini. Ini nggak kelihatan kuning-kuning ya. Masih cukup tinggi sideways ya untuk Jawa Baratnya. Nah, sekarang mungkin ada yang tanya, pilih yang Jawa Timur atau Jawa Barat gitu ya. Ya, menurut saya sih terserah masing-masing sih ya. Nggak usah bingung ya. Keduanya ya, kalau untuk sentimen dividen kalau beli sekarang ya masih ada peluang lah untuk naik lagi ya. Sekian untuk perbandingan antara kedua bank ya, BJBR dan BJTM, analisa mingguan untuk 29 Maret 2021 sampai dengan 1 April 2021 ya. Sekian dan terima kasih.